Baik, baik, baik. Jika demikian, kemarilah, kemari. Dewa kehancuran menggeram dengan marah. Tubuhnya berubah menjadi sekelompok sinar ungu, menuju ke langit. Dewi kehidupan seperti dipimpin olehnya juga berubah menjadi cahaya biru laut, terbang ke langit, hanya dalam sedetik, menghilang tanpa jejak. Aku akan menghentikan dewa penghancur. Kalian segera pergi untuk menyelamatkan dewa laut dan keluarganya. Minta dewa laut untuk bertanggung jawab atas situasi ini. Suara Dewi kehidupan jatuh dari langit. Apa yang bisa dia lakukan hanya sebanyak ini. Dengan Rong Nianbing di depan, dewa lain secara bersamaan menganggukkan kepala. Rong Nianbing mengayunkan tubuhnya ke depan, menyerang God of Damage. 7 dewa elemen lainnya juga bergerak maju, memadatkan kekuatan elemen mereka, menghadapi 7 dewa dosa yang mematikan. Mereka semua adalah dewa tingkat pertama, 8 lawan 8. Kekuatan gabungan mereka luar biasa seperti yang diharapkan. Di alam ilahi, ini akan menjadi bentrokan paling sensasional. Hanya ada 8 dewa tingkat pertama secara total di alam ilahi. Jika menghitung Rong Nianbing, yang telah meninggalkan posisi dewanya, itu akan menjadi 9. Saat ini, di medan perang, ada 17 dewa. Hanya 2 dewa yang tidak ada. Yang keduanya adalah dewa tingkat pertama. Salah satunya adalah dewa laut, yang lainnya adalah dewa waktu yang misterius. Bisa dikatakan bahwa kekuatan tertinggi dari seluruh alam ilahi dikumpulkan di sini. Dewa emosi menarik lengan dewa kupu-kupu. Mereka tidak bergabung dalam pertempuran. Berbalik dan pergi ke kastil di Holy Restrict Land. Tujuan mereka adalah tempat di mana dewa laut dan dewi kehidupan dipenjara. Hanya mereka menyelamatkan dewa laut. Lalu mereka bisa membalikkan situasi. Menuju arah dewa kehancuran, 8 dewa tingkat pertama membuat gerakan mereka. Dewa tingkat kedua, tingkat ketiga lainnya bahkan tidak bergerak. Juga tidak berniat untuk mencegah dewa emosi terbang ke kastil di tanah terbatas suci. Ketika tiba di depan jendela, dewa emosi secara mengejutkan menemukan bahwa dewa laut tidak ada di sini atau di medan perang di luar. Hatinya tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Karena mereka tidak tahu selama mereka pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada dewa laut? Apa yang akan mereka lakukan? Tapi, apakah dewa emosi mengatakan dia tidak akan menyakiti siapapun dari keluarga dewa laut? Wutong, dewa emosi bergegas ke sisi dewa kupu-kupu, berteriak. Murid Tang Wutong mengirimkan 2 garis cahaya keunguan keemasan. Di dahinya, tanda trisula emas dewa laut mulai menyala. Tetapi ketika tanda ini bersinar, dalam sekejap, ekspresi Tang Wutong berubah karena dia menemukan rasa ilahi yang terhubung dengan ayahnya mengalami fluktuasi yang sensasional. Fluktuasi divine sense yang drastis berarti ada keraguan dalam pikiran. Dia bisa merasakan bahwa energi dewa laut sangat kacau. Apa ini? Di atas langit, dewa penghancur dan dewi kehidupan berdiri berhadapan, saling memandang. Ekspresi mereka sangat rumit. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Kenapa kamu bisa menunggu di hutan kehidupan? Sampai semua ini berakhir, apakah jauh lebih baik? Kenapa kamu harus datang ke sini? Ketika aku memutuskan, aku tidak pernah meminta untuk melakukan ini hal dengan saya. Karena saya mengenal Anda dengan baik. Dengan kepribadian Anda tidak akan setuju. Karena itu, saya memohon Anda untuk tidak meninggalkan hutan kehidupan, tunggu sampai semuanya berakhir. Bukankah jauh lebih baik? Dewi kehidupan memandang dewa kehancuran dengan matanya yang sedih, sedikit menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut menjawab, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak pantas menjadi istrimu. Kata-katanya membuat tubuh dewa kehancuran bergetar. Dia dengan bingung menatapnya. Dewi kehidupan bergumam, sebagai seorang istri, apapun yang Anda lakukan, saya harus berdiri di sisi Anda. Tetapi, naluri alami kita berlawanan. Jika saya mendukung Anda,
itu akan bertentangan dengan sifat penciptaan saya. Jika demikian, tidak hanya alam ilahi, tetapi dunia fana, yang kita kelola, juga ditarik ke dalam bencana. Kehidupan dan ciptaan menjaga stabilitas fondasi dunia. Karena itu, saya tidak bisa. Saya tidak pernah bisa membantu Anda melakukan ini. Saya maafkan aku, suamiku. Jika sebelum energi mengintimidasi dewa kehancuran penuh dengan amarah. Begitu Dewi Kehidupan mengucapkan kata suami, intimidasinya tiba-tiba menghilang. Dia menatap Dewi Kehidupan, menghela nafas panjang, sedikit menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkanmu untuk apapun sejauh ini. Penderitaan di hatimu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu adalah istriku. Karena itu, aku membiarkanmu tinggal di hutan kehidupan. Selama kamu tidak letakkan tanganmu dalam hal ini, aku sudah puas. Pada saat itu, kamu tidak setuju denganku, tapi, mengapa? Kenapa kamu harus muncul di sini? Jika kamu tidak bersama mereka, mereka bahkan tidak akan berani pernah berpikir untuk menghadapiku. Dewi Kehidupan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Dewa Kehancuran dengan penuh perhatian. Jika demikian, katakan padaku, belum. Kamu menggunakan kekuatan dari Holy Restrict Land? Halo di belakang Dewa Kehancuran sedikit bergoyang, suara di sekitarnya juga berhenti. Dewi Kehidupan memejamkan matanya, berbicara dengan sedih. Mengapa kamu ingin menggunakan kekuatan itu? Tahukah kamu atau tidak apa yang dapat dibawa ini ke alam ilahi? Kamu adalah pelaksana hukum di alam ilahi. Bagaimana kamu bisa mengetahui hukum dan masih memecahkannya? Dewa Kehancuran tiba-tiba berteriak dengan marah. Tidak, saya tidak menggunakan kekuatan itu. Saya tidak menggunakannya. Dewi Kehidupan berkata, apakah kamu benar-benar tidak melakukannya? Mengapa kamu harus memenjarakan Dewa Laut di sini? Itu Dewa Laut yang telah meminta Dewa Emosi untuk memberitahu saya bahwa Anda telah menggunakan kekuatan itu. Itulah mengapa saya kembali. Jika tidak, sebagai istrimu, meskipun aku tidak bisa membantumu, aku pasti tidak akan mempersulitmu. Aku juga awalnya tidak berpikir apa yang kamu lakukan itu salah. Meskipun ada bahayanya, aku bersedia bersamamu. Namun, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan itu. Nafas Dewa Kehancuran agak menjadi mendesak, tetapi dia berhenti sejenak. Lalu mengatakan yang sebenarnya, tidak. Ya, kali ini, giliran Dewi Kehidupan yang menjadi linglung. Dia tahu Dewa Kehancuran dengan sangat baik. Kepribadian suaminya sombong, tapi dia sama sekali tidak berbohong. Meskipun dia keras kepala, rasa haus akan kekuasaan sangat kuat, dia telah merawatnya dengan sangat baik, tidak mengatakan kebohongan atau menyiksanya. Jika dia mengatakan itu pasti benar. Namun, Dewa Laut juga akan sama. Tidak akan membohonginya. Mungkinkah suaminya berani berbohong karena pertengkaran kali ini? Sulit bagi Dewi Kehidupan untuk mempercayai hal ini. Dewa Laut telah memerintahkan Dewa Emosi untuk melaporkan kepadaku bahwa kau telah menggunakan kekuatan dari Holy Restrict Land. Jika tidak, aku tidak akan datang ke sini. Apakah Dewa Laut mungkin berbohong kepadaku? Dewi Kehidupan dengan mengejutkan berkata kepada Dewa Penghancur. Dewa Kehancuran tiba-tiba terdiam menghadapi interogasi Dewi Kehidupan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak berbohong. Kamu, Dewi Kehidupan agak bingung, menatap Dewa Kehancuran, menunggu penjelasannya. Dewa Kehancuran menghela nafas berat, berkata, mengenai masalah ini, memang benar bahwa saya telah mengambil risiko karena putus asa, tetapi saya memiliki keyakinan tentang hal itu. Itu benar. Saya telah menggunakan beberapa kekuatan dari tanah suci yang dibatasi. Tapi saya tidak akan pernah melepaskan kekuatan terlarang itu, atau bekerja sama dengannya. Saya hanya meminjam sedikit kekuatan terlarang untuk menyegel Dewa Laut. Oleh karena itu, beberapa kekuatan terlarang telah bocor di luar. Kekuatan terlarang ini berkaitan dengan masalah hidup atau mati dari seluruh alam ilahi,
bagaimana saya bisa melepaskannya dengan bodoh? Ini sama sekali tidak mungkin. Aku juga tidak senang dengan Dewa Laut karena dia memegang dua posisi dewa pada saat yang sama. Selain itu, dia bisa bolak-balik di antara keduanya. Kekuatan Dewa Asuranya terlalu kuat. Itu bisa menekan kekuatanku. Aku adalah hanya khawatir kekuatanku sendiri tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Oleh karena itu, aku telah meminjam sedikit kekuatan terlarang, menyatu dengan segelku. Meskipun kekuatannya kuat, dia tidak akan dapat membuka segelnya. Saat ini, bahkan aku atau kamu, atau Dewa Kebaikan, atau Dewa Jahat kembali, mereka tidak dapat membantu Dewa Laut membuka segel. Dia hanya akan disegel selamanya, berubah menjadi dewa biasa. Oleh karena itu, sebenarnya, saya tidak takut Anda datang ke sini hari ini, saya bahkan telah menunggu yang lain. Saya ingin melihat pada akhirnya berapa banyak dewa yang akan menentang saya naik tahta. Tapi saya tidak bisa membayangkan Anda akan datang di sini secara pribadi. Akhirnya, kamu telah datang. Hatiku terkoyak, apa kamu tidak tahu itu? Kulit Dewi Kehidupan secara bertahap tenggelam saat mendengarkan Dewa Kehancuran. Dia memelototi Dewa Kehancuran, dan berkata dengan suara rendah. Kehancuran? Apakah Anda membuat Dewa Laut tersegel secara permanen karena Anda ingin memiliki kekuatan? Tahukah Anda bagaimana hal ini akan memengaruhi alam ilahi dan dewa lainnya? Asura Tuhan adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi dalam komite alam ilahi kita. Tanpa dia, komite alam ilahi akan kehilangan keseimbangan. Yang bahkan dapat menyebabkan kekacauan di seluruh alam ilahi. Selain itu, Anda telah meminjam kekuatan terlarang itu, bahkan jika itu sedikit, masih meminjam. Kamu telah memenjarakan Dewa Laut di sini karena kamu telah menggunakan kekuatan terlarang dari tanah terbatas suci untuk menyegel kekuatannya sepenuhnya, benar kan, disegel selamanya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu dan Dewa Laut bukanlah musuh, apapun segalanya. Meskipun kamu tidak menyukainya, jika kamu melakukan ini, itu sama dengan menghancurkannya sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, murid-murid Dewi Kehidupan memperlihatkan ekspresi khawatir dan menyakitkan yang dalam, mengungkapkan kekecewaannya. Sampai sekarang, dia awalnya tidak menemukan kesalahan dalam perbuatan Dewa Kehancuran, dengan demikian diam-diam setuju. Tapi dia tidak akan berpikir karena keinginannya akan kekuasaan. Dia bisa menggunakan metode yang begitu kejam untuk menghadapi Dewa Laut. Dia tidak langsung membunuh Dewa Laut, tetapi melakukan ini tidak berbeda dengan membunuhnya, bahkan lebih kejam. Mengambil kekuatan dewa adalah hukuman paling berat di alam ilahi. Kecuali jika situasi aneh seperti perang Dewa Naga terjadi lagi, akan sulit bagi dewa tanpa kekuatan untuk bertahan di alam ilahi. Dewa Kehancuran tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu, dia sepertinya merasa sedikit menyesal. Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia pada dasarnya tidak merasa nyaman. Kekuatan Dewa Laut terlalu mengintimidasi. Jika mereka berada dalam pertempuran 1 lawan 1, dia tidak akan memiliki harapan sedikit pun untuk menang. Tapi hampir tidak mungkin untuk memasang segel biasa pada dewa tertinggi. Sekalipun berhasil, itu hanya akan berhasil dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia telah menemukan solusi ini. Tetapi dia tidak berharap itu akan sangat mengecewakan istrinya sendiri. Di dalam hatinya, Dewi Kehidupan memiliki posisi yang sangat penting. Jika ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keinginan akan kekuatan di dalam hatinya, itu adalah Dewi Kehidupan. Bahkan jika Dewi Kehidupan telah mengalahkannya dan mengutuknya, dia tetap tidak akan mau melihat tatapan mengecewakan di matanya saat ini. Tampilan yang mengecewakan mengandung begitu banyak kesedihan di dalamnya, yang menunjukkan sejauh mana perasaan Dewi Kehidupan saat ini. Maafkan saya sayangku, ini saya. Saya telah melakukan kesalahan, tetapi hal-hal sudah sampai pada titik ini, tidak mungkin untuk mengubahnya. Saat ini, saya hanya bisa terus maju.
Saya harus menyelesaikan perbuatan saya. Sampai saya memenuhi keinginan saya akan segera menemukan metode untuk membuka segelnya. Apakah rencana ini memuaskan Anda? Dewa penghancur berkata dengan lembut. Dewi kehidupan menghela nafas panjang, dan berkata, kehancuran, aku tidak akan bertarung denganmu. Mendengarnya mengucapkan kata-kata itu membuat Dewa penghancur merasa gembira. Cinta mereka tetap kuat pada akhirnya. Sangat bagus. Jadi sayangku, tunggu aku di sini. Sampai aku menyelesaikan masalah ini. Kita akan kembali ke komite alam ilahi. Dewa kehancuran buru-buru berkata. Dewi kehidupan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau pergi sekarang, aku akan menghancurkan identitas Tuhanku sendiri, dan mati sekarang juga. Anggap itu sebagai kompensasi untuk Dewa Laut. Apa? Dewa kehancuran sangat terkejut. Kata-kata itu tidak bisa dengan mudah diucapkan seperti ini. Selain itu, kata-kata Dewi kehidupan sama pasti dan setajam pisau. Sikapnya bahkan lebih ditentukan. Hati Dewa kehancuran terpuruk. Menatap Dewi kehidupan. Pupil kemerahannya menunjukkan tampilan yang tidak pasti. Dewi kehidupan menutup matanya. Air mata mengalir di wajahnya. Dia tentu saja tidak menyangka suaminya berubah menjadi seperti ini. Dia tetaplah suaminya pada akhirnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi dia seperti segelnya, mengikatnya. Yang pasti bisa dicapai, tapi dia tidak ingin itu terjadi. Mengingat hasil upacara doa kehidupan, Dewi kehidupan merasa lebih kesakitan daripada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia sekarang menjadi jelas tentang mengapa upacara doa kehidupan memiliki hasil seperti itu. Mungkin semua ini adalah hasil dari perbuatan Dewa kehancuran. Dia tidak membencinya atau menyalahkannya. Dia terluka melihat dia berkonflik seperti ini. Tetapi dia telah memutuskan bahwa mulai sekarang dia tidak akan meninggalkan sisinya, tetapi selalu tinggal bersamanya. Melihat jeritan Dewi kehidupan, Dewa kehancuran bergerak maju, dan dengan lembut memeluk tubuhnya. Saya sangat menyesal. Saya benar-benar tidak tahu apa yang saya lakukan yang dapat menyebabkan Anda menderita sebanyak ini. Akulah yang bersalah. Baiklah, saya akui bahwa Anda benar. Saya benar-benar salah. Tapi sampai saat ini, tangan saya terikat. Semuanya tidak dapat diubah. 108 kolom kekuatan mental telah mulai bekerja. Alam ilahi sudah mulai berkembang. Selain itu, semua dewa itu tidak dapat mengalahkan orang-orang saya. Meskipun mereka memiliki yang lebih dulu tingkat Tuhan, kita memiliki lebih dari 100 dewa di pihak kita. Kecuali Dewa Laut dapat membuka segel. Tidak ada yang bisa menghentikan hal-hal ini terjadi. Namun, Dewa Laut tidak dapat membuka segel itu. Dewi kehidupan meringkuk dalam pelukannya, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini tidak penting. Tetaplah bersamaku, bukan? Aku hanya ingin kamu aman. Aku tidak peduli dengan yang lain banyak hal. Aku hanya ingin kamu bersamaku. Bisakah kamu melakukan itu untukku? God of Destruction sedikit terkejut dengan sikap Life Goddess. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertingkah seperti ini. Tetap saja dia tidak ragu-ragu, dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, saya bisa. Saya akan tinggal bersamamu. Tapi biarkan semua orang pergi. Bisakah kamu setuju dengan itu? Dewi kehidupan agak santai. Membuka tangannya untuk memeluk tubuh Dewa kehancuran. Kepenuhan aura vitalitas secara konstan bertabrakan dengan Destruction Intent, larut satu sama lain. Mereka berdua menciptakan gelombang kekuatan dewa pada saat itu. Warna ungu berpadu dengan warna hijau aquamarine di langit. Pada saat itu, dewa dalam pertarungan di bawah. Tidak tahu apa yang terjadi di antara pasangan yang sudah menikah. Skala pertempuran di alam ilahi tidak selalu sebesar itu. Saat ini, situasi di mana terdapat lebih dari 10 dewa yang terlibat dalam satu pertempuran belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan elemen langit dan bumi di alam ilahi cukup kuat. Oleh karena itu,
Kekuatan penindas akan menjadi terlalu kuat untuk tubuh yang hidup normal. Faktanya, meskipun kekuatan Tuhan sangat kuat, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada alam ilahi. Penghancuran dewa api hanya bisa membakar beberapa ribu meter persegi rawa. Jika itu di dunia fana, nyala api dari dewa api dapat membakar setidaknya setengah dari benua. Pada saat ini, ada pertempuran hebat dan kejam yang terjadi di tengah langit. 7 dewa dosa yang mematikan sedang menghadapi 7 dewa elemental. Kedua belah pihak sama sekali tidak rukun. Mereka adalah musuh bebuyutan. 1 lawan 1, mereka membentuk 7 pasangan, berkelahi satu sama lain. Rong Nian Bing saat itu menemukan dewa kerusakan. Kedua belah pihak juga berperang dengan kejam satu sama lain. Armor dewa kerusakan sangat luar biasa. Lingkaran perak melesat keluar dari belakangnya, menuju 4 arah berbeda. Ada sepasang palu besar di masing-masing tangannya. Setiap kali dia mengayunkan palu, ledakan muncul di langit. Seolah-olah setiap sudut langit telah dihancurkan berkeping-keping oleh palunya. Apa yang dia gunakan adalah kekuatan dari metode 10 nikmat. Dewa kerusakan juga memiliki nama panggilan, Titan. Dalam hal kekuatan, dia adalah salah satu yang terkuat di alam ilahi. Kekuatan Rong Nian Bing jelas tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Tapi kendalinya atas elemen tanpa disadari jauh lebih kuat daripada God of Damage. Saat Titan mengayunkan palu, naga api raksasa keluar dari lengan kanan Rong Nian Bing diikuti oleh naga air, kemudian naga angin, naga bumi, naga cahaya, naga kegelapan, dan naga luar angkasa. 7 naga besar terjerat satu sama lain, mengepung dewa kerusakan dan terus-menerus menyerangnya. Terlepas dari kekuatan dewa kerusakan yang luar biasa, tepat setelah dia mengalahkan naga besar, Rong Nian Bing segera melepaskan yang lain. Dewa kerusakan tidak bisa menandingi Rong Nian Bing dalam hal kecepatan, jadi, dia hanya bisa mengayunkan 2 palu secara acak. Sampai saat ini, sejumlah besar kekuatan Tuhan telah dikonsumsi di kedua sisi. Bahkan dewa tingkat pertama yang kuat tidak dapat menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu sesingkat itu. Metode bertarung mereka hampir sama. Ketika mereka telah mencapai level setinggi ini, teknik tinggi seperti itu memainkan peran yang sangat kecil. Jika itu bisa menjadi angin topan roh dewa laut atau dewa guntur dewa penghancur, maka mereka bisa menjamin kemenangan mereka. Saat mereka bertarung, kekuatan dewa mereka langsung bertabrakan satu sama lain. Di tengah langit, beberapa kekuatan dewa berwarna berkelap-kelip terletak di tempat tertinggi kastil. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu sangat khawatir. Jendela itu disegel oleh kekuatan dewa yang tebal. Mereka telah menggunakan segala macam metode yang mungkin tetapi masih tidak bisa membukanya. Ketika mereka datang ke sini terakhir kali, itu adalah dewa laut, yang telah menggunakan kekuatannya untuk memimpin mereka. Saat ini, mereka sama sekali tidak dapat melakukan kontak dengan dewa laut. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yu Hao? Dewa kupu-kupu sudah cemas. Energi ayahnya berfluktuasi tanpa henti. Gelombang divine sense-nya tidak stabil, yang berarti emosi ayahnya tidak baik. Dalam situasi seperti ini, ayahnya sangat mungkin menghadapi masalah. Masalah terbesar pada saat ini adalah bagaimana cara mengeluarkan ayahnya dari kastil. Belum lagi, ibunya sedang hamil dan bisa melahirkan kapan saja. Dewa emosi agak bermasalah. Dia telah menggunakan banyak metode dalam mencoba membuka segel yang menghabiskan tidak banyak kekuatan dewanya. Pada saat ini, saat melihat ke dalam melalui jendela, semuanya menjadi kabur karena pengaruh kekuatan dewa. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, semua yang bisa dia lihat hanyalah ilusi. Mereka tidak bisa melihat atau melakukan kontak dengan dewa laut. Mereka tidak mengerti tentang situasi dewa laut saat ini. Dewa emosi meraih bahu dewa kupu-kupu, dan berkata dengan suara rendah, "Wutong,
Kita harus tenang dalam situasi seperti ini. Kita pasti tidak bisa panik. Terlepas dari situasinya, ayah mertua dan ibu kita menantu tidak akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, kamu harus tetap tenang. Jika kita tidak bisa masuk, kita harus memahami situasi kita dari luar terlebih dahulu. Tang Wutong mengatupkan giginya. Jika dewa emosi tidak bersamanya saat ini, dia tidak akan yakin bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya. Saat ini, akhirnya, bisakah dia tenang sedikit karena saran dewa emosi? Baik, cahaya sedingin es Tang Wutong berkedip. Mengenai kondisi orang tuanya, dia tidak memiliki informasi apapun tentang mereka, yang membuatnya geram. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih salah satu tangan dewa emosi. Kedua pupil mereka kemudian memancarkan warna emas yang pekat. Setelah itu, sepasang sayap kupu-kupu yang mempesona terbentang dari punggungnya. Sayap kupu-kupunya tidak seperti yang biasa. Pada permukaan sayap, ada lapisan sisik tebal yang tidak dapat disadari tanpa melihat dengan hati-hati. Sayap dewa kupu-kupu memiliki warna emas samar, yang berubah menjadi warna ungu berkelas di bawah cahaya yang bersinar, membentuk warna emas keunguan yang misterius namun mempesona dan mempesona. Dewa kupu-kupu mengendur. Aura emas keunguan di tubuh dewa kupu-kupu juga terpancar, energi lembutnya tiba-tiba menjadi mengintimidasi. Lingkaran emas keunguan 5 cincin muncul dari kepalanya, melengkapi rambut birunya yang panjang, yang sangat gagah. Mata dewa kupu-kupu berdiri diam untuk beberapa saat, dia kemudian menatap dewa emosi. Masuk ke dalam pelukan dewa emosi, dewa kupu-kupu tubuhnya setengah jalan, dan bersandar di dadanya. Dia menarik sayap kupu-kupu, dan membiarkan tubuh dewa emosi menutupi tubuhnya sepenuhnya. Hanya dalam sedetik, sesosok kupu-kupu emas keunguan raksasa muncul kembali di udara. Anehnya, sosok kupu-kupu itu terus berubah menjadi warna keunguan-keunguan yang dalam. Aura yang bermartabat kemudian tiba-tiba keluar. 7 dewa dosa mematikan yang bertarung dengan 7 dewa elemen besar, dan Rong Nian Bing yang bertarung dengan dewa kerusakan secara bersamaan berhenti. Mereka semua menatap kastil kuno di tengah-tengah tanah suci yang dibatasi. Ketika aura keunguan keemasan muncul, mereka yakin itu milik dewa tertinggi. Dewa tingkat pertama adalah eksistensi tertinggi di alam ilahi. Namun, jika membandingkan dewa tingkat pertama dengan dewa tertinggi, kekuatan dewa tertinggi masih tak tertandingi. Tetapi bagaimana mungkin dewa tertinggi muncul pada saat ini? Mungkinkah dewa laut telah dibebaskan? Tapi mungkinkah dia dibebaskan? Dewi kehidupan dan dewa kehancuran, yang saling berhadapan, tidak bisa menahan tercengang, ketika mereka melihat aura emas keunguan berasal dari tubuh dewa kupu-kupu. Mereka terkejut, karena aura yang dimiliki dewa kupu-kupu saat ini, milik dewa tertinggi. Apalagi, itu persis seperti aura dewa laut. Terlepas dari kenyataan bahwa dewa kehancuran telah sepenuhnya menyegel dewa laut, dalam penggalian terdalam di hatinya, dia masih takut pada dewa laut. Di antara dewa alam ilahi, hanya dewa laut yang bisa melawannya. Meskipun dewi kehidupan sangat kuat, dia tetaplah istrinya, dan tidak terlalu tahu banyak tentang pertarungan. Bahkan tidak disebutkan bahwa dewa laut adalah penerus dewa Asura, yang memiliki kekuatan tempur terkuat di alam ilahi tahun itu. Dewa Asura adalah satu-satunya yang menghadapi dewa naga yang sangat brutal tahun itu. Tanpa pencegahan Asura God pada tahun yang menyedihkan itu, alam ilahi akan hancur berkeping-keping. Tapi kali ini, mengapa dewa penghancur dan dewa pengikutnya masih merasakan dewa laut dan bahkan energi dewa Asura? Jika dewa laut muncul sekali lagi, bersatu dengan dewi kehidupan, dua dewa tertinggi ini sendiri akan mampu mengalahkan semua dewa yang terkumpul di sini. Dengan situasi saat ini di alam ilahi, hanya ada 3 dewa tertinggi, yaitu dewa laut, dewa penghancur, dan dewi kehidupan.
Generasi baru yang dimiliki dewa kebaikan dan dewa jahat hanyalah posisi dewa sementara. Warisan Tuhan mereka tidak permanen secara radikal. Setelah dua raja dewa bereinkarnasi dari dunia fana, mereka mungkin harus mengembalikan gelar sementara mereka setelahnya. Tentu saja, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa kembali atau tidak. Kedua dewa itu, sampai batas tertentu, masih memperhatikan posisi Tuhan yang baru mereka temukan. Mereka juga takut penerus baru ini, yang baru saja menjadi Raja Dewa, tidak tahu bagaimana mengelola alam ilahi. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, hanya ada 3 dewa, yang telah mencapai tingkat tertinggi. Itu tidak mungkin. Dewa kehancuran mengerutkan alisnya, berkata. Dewi kehidupan memberikan senyuman tipis, menunjukkan tatapan termenung. Sesuatu sepertinya telah terjadi. Sebagai dewa yang mengendalikan kehidupan dan ciptaan, dia entah bagaimana telah mengetahuinya. Tepat pada saat ini, halo emas keunguan pada dewa kupu-kupu tiba-tiba menyala dan diam-diam berfluktuasi. Mata dewa penghancur juga berbinar dan secara naluriah berkata, "Aku yakin tentang itu." Dewa kupu-kupu telah mewarisi garis keturunan dewa laut. Dia telah merangsang kekuatan garis keturunannya dengan beberapa metode tertentu, mencampurkan kekuatannya dengan energi dewa tertinggi. Namun, itu hanyalah gelombang energi. Paling banyak, hanya bisa membantunya untuk sementara memberinya kekuatan bertarung dari dewa tingkat pertama. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Sambil memberikan penilaiannya, dewa kehancuran melihat bahwa situasinya kemudian memiliki sedikit perubahan padanya. Setiap cincin cahaya diam-diam muncul, membentuk halo. Halo ini memiliki warna yang berbeda. Perasaan dewa emosi berada di bawah beberapa pengaruh setiap kali lingkaran cahaya muncul. Mereka adalah sukacita, kemarahan, kegelisahan, pensiveness, duka, ketakutan, dan ketakutan. Transformasi 7 emosi. Dewa emosi. Bukankah halo emas keunguan di depan dewa kupu-kupu adalah milik dewa emosi? Pancaran aura dari dewa kupu-kupu begitu menakutkan hingga membuat orang lupa akan keberadaan dewa emosi yang berada di dalam sayap dewa kupu-kupu. God of Emotion sedang merilis halonya saat ini juga. Lingkaran 7 cincin yang diwakili adalah untuk dewa tingkat pertama. Tapi, apakah itu benar-benar hanya memiliki 7 cincin? Akhirnya, cincin lingkaran hitam jahat menyala dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cincin halo keunguan-keunguan yang mempesona juga terpancar juga. Itu dering ke-8. Benar sekali, itu dering ke-8. Di belakang dewa emosi, penampilan aneh dari cincin ke-8 muncul. Ini luar biasa. Untuk dewa dari pihak dewa kehancuran, ini benar-benar berita buruk. Karena Dewi Kehidupan memiliki eksistensi yang setara dengan dewa tingkat pertama, kekuatannya semakin diperkuat selama ini. 8 cincin halo, awalnya, tidak ada di alam ilahi. Tetapi pada saat ini, itu pasti ada di tubuh dewa emosi. Yang membuat orang bingung adalah transformasi tubuh dewa emosi. Lapisan demi lapisan lingkaran keunguan-keunguan muncul di tubuh dewa emosi, yang seperti benang sutra. Tapi lingkaran cahaya ini berasal dari martabat Tuhan yang tertinggi, memadat menjadi baju besi, melindungi tubuh dewa emosi. Armor emas keunguan ini sepertinya memiliki sisik di permukaannya saat melihatnya dari jauh. Bantalan bahunya ramping, melebar keluar. Itu memiliki 3 lapisan. Lapisan terakhir digantung ke bawah di kedua sisi lengan. Area dada dari armor itu kokoh. Dari dada ke area pinggang, armor itu seluruhnya terdiri dari sisik yang memiliki warna keunguan, atau dan sangat luar biasa. Di sekujur tubuhnya, sepasang sayap naga besar terbuka di punggungnya, menutupi seluruh tubuhnya. Tombak emas keluar ke tangan dewa emosi. Itu adalah Golden Dragon Lance. Dewa emosi mendongak ke langit, berteriak keras-keras. Auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dalam sekejap,
kekuatannya telah melampaui semua dewa tingkat pertama yang tangguh, yang sekarang mengejar dua dewa tertinggi di langit. Ekspresi dewa kehancuran agak aneh. Dia melayang berlawanan dengan dewi kehidupan tanpa keributan. Apakah ini kartu tersembunyi dewa laut? Bisa jadi saya telah salah menilai dia sampai saat ini. Kemampuan dewa emosi baru saja mencapai dewa tingkat pertama. Tapi dia sangat ahli dalam fusi. Lebih penting lagi, dia sendiri bisa menyatu dengan Wutong secara dekat. Dengan melakukan itu, mereka dapat menciptakan kekuatan yang luar biasa, yang dapat melepaskan kekuatan tempur yang jauh lebih tangguh. Saya benar-benar tidak mengharapkan semua ini. Namun, ini benar-benar terjadi. Dewa Laut terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa berurusan denganku, hanya dengan bergantung pada mereka. Sementara Dewa Kehancuran mengucapkan kata-kata ini, Dewa Emosi di bawah telah bergerak. Saat dia berteriak panjang, dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Golden Dragon Lens di tangannya tiba-tiba mengeluarkan lingkaran emas yang mempesona. Cahaya keemasan yang intens seperti sambaran petir, yang menembus langit, di samping sekejap mata, menembak langsung ke arah Dewa Keserakahan seperti gelombang listrik. Cahaya emas kemudian menyala dan menghilang. Wajah Dewa Keserakahan berubah drastis. Karena dia tidak dapat menghadapi serangan lawannya, dia tiba-tiba menarik diri. Cahaya kuning gelap memancar keluar dari tubuh Dewa Keserakahan, menarik arah tombak naga emas. Di bawah pengaruh daya tarik, Golden Dragon Lens untuk sesaat kehilangan arah. Cahaya emas menyala lalu lenyap. Dewa Keserakahan kemudian mengeluarkan batu keras dari tenggorokannya. Dewa Keserakahan tidak sepenuhnya terpengaruh oleh tombak naga emas. Kali ini, kekuatan tempur Dewa Emosi telah melampaui dewa tingkat pertama yang normal. Serangan itu telah dikirim dengan sekuat tenaga di dalamnya. Oleh karena itu, Dewa Keserakahan tidak bisa menghindarinya. Cairan kuning tua menyembur dari bahunya. Dia jelas terluka. Dalam sekejap berikutnya, tombak naga emas kemudian jatuh kembali ke tangan Dewa Emosi. Dewa Emosi pada saat yang sama juga berubah menjadi petir, bergerak menuju Dewa Keserakahan, yang bersiap untuk berkoordinasi dengan dewa tingkat pertama dari sisinya untuk menghancurkan dewa tingkat pertama dari pihak lawan. Selama mereka bisa mengalahkan salah satu dewa level pertama dari sisi berlawanan, yang seperti mendorong domino, menyebabkan efek domino. Mereka kemudian akan memiliki situasi saat ini dengan cepat di bawah kendali mereka. Namun, setelah Dewa Keserakahan terluka, Dewa Kerusakan yang bertarung dengan Rong Nianbing tiba-tiba meraung dengan ganas. Sepasang palu besar di tangan Dewa Kerusakan menyapu dengan menakutkan. Kekuatan dewanya meledak ke ruang lingkup yang luas, mendorong Rong Nianbing kembali. Sementara itu, 6 dewa dosa mematikan lainnya tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan dewa mereka dalam melakukan hal yang sama. Satu demi satu, mereka memukul mundur lawan mereka. Setelah menjatuhkan lawan mereka, mereka berhenti menyerang. Sebaliknya, mereka dengan cepat mundur, berbalik dan terbang menjauh. Dengan begitu banyak kebencian dalam energi mereka, dewa tingkat pertama dari pihak Dewa Emosi dengan cepat menyusul mereka. Lawan mereka baru saja melancarkan serangan terkuat mereka, sehingga kekuatan dewa dan roh dewa mereka telah dikonsumsi. Cukup signifikan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bangkit melawan 7 dosa dewa yang mematikan. Tapi, pada saat ini, suara yang dalam dan rendah terdengar tiba-tiba. Lingkaran ungu aneh di belakang 8 dewa tingkat pertama, dari sisi lawan mereka, lalu menyala. Dewa Emosi dan dewa lainnya saat ini telah menemukan bahwa Dewa Kehancuran telah membawa dewa tingkat kedua dan ketiga ke sini. Mereka telah berkumpul dan menciptakan formasi yang aneh. 7 dewa dosa yang mematikan dan Dewa Kerusakan mundur. Mereka tampak seperti 8 permata, yang bertatahkan pada formasi. Lingkaran ungu suram keluar tiba-tiba.
Kekuatan yang tak terkalahkan segera menyingkirkan dewa emosi, Rong Nian Bing dan 7 dewa elemen. Para dewa berkata bahwa keserakahan adalah dosa yang mematikan. Suara yang dalam dan rendah bergema. Lebih dari beberapa ratus dewa dibacakan pada saat yang sama. Kekuatan mental yang tangguh terbang ke langit, membentuk permukaan dewa keserakahan menjadi ruang lingkup yang lebarnya beberapa ribu meter. Sementara itu, seluruh tubuh dewa keserakahan berubah menjadi warna kuning tua. Meskipun halo mereka tidak berubah menjadi cincin 8 seperti dewa emosi, mereka semua masih berkembang dengan kasar. Tuhan berkata nafsu adalah dosa yang mematikan. Sebuah pembacaan muncul. Kali ini, langit berubah menjadi warna merah tua. Dewa nafsu juga berubah menjadi objek petir merah tua yang besar. Tuhan berkata kerakusan adalah dosa yang mematikan. Permukaan dewa kerakusan muncul kembali, memancarkan cahaya kuning gelap. Tuhan berkata kemalasan adalah dosa yang mematikan. Wajah biru tua dewa kemalasan kemudian muncul. Tuhan berkata murka adalah dosa yang mematikan. Cahaya oranye gelap memancar ke seluruh kehampaan. Wajah teriakan dewa murka muncul di langit. Tuhan berkata kecemburuan adalah dosa yang mematikan. Wajah dewa iri muncul, berkilau. Cahaya merah muda gelap. Tuhan berkata kesombongan adalah dosa yang mematikan. Dewa arogansi biru tua akhirnya melangkah keluar. Langit juga berubah menjadi warna biru tua. 7 dosa yang mematikan Tuhan memimpin semua dewa lainnya, serta mengangkat suara mereka untuk melafalkan, hidup semua dibuat-buat. Dewa dosa yang mematikan ada. Dosa yang mematikan tiba. Semua akan dihukum oleh langit dan bumi. Dengung, suara mendengung yang intens bergema. Seluruh langit bergetar hebat dalam sekejap mata. 7 warna muncul sekaligus. Kali ini, 7 awan warna menutupi seluruh area tanah terlarang suci. Tekanan yang menakutkan menghadirkan kekuatan yang menindas ke bawah. Dewa emosi dan 9 dewa tingkat pertama perlahan mendarat ke langit. Warna kulit mereka berubah secara dramatis. Mengambang berlawanan menuju God of Destruction, wajah Life Goddess menjadi putih. Dia berkata, kamu berani membiarkan mereka menggunakan formasi asli Sindiscen Grid? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah hukuman Tuhan? Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka melakukan ini? Mereka, diri mereka sendiri, adalah dewa dosa yang mematikan. Jika mereka tidak bisa mengendalikan dosa asli mereka, mereka pasti akan memberikan penderitaan besar pada alam ilahi.